Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Jujur aja, saya excited banget nih bahas topik hari ini. Kita bakal bedah tuntas sebuah blueprint atau cetak biru yang, percayalah, bakal ngubah cara kita ngelihat isi tempat sampah di dapur. Buat kalian yang ngikutin isu perkotaan, pasti tahu dong kalau ngurusin sampah itu biasanya nguras kantong pemerintah kan? Tapi, gimana kalau saya bilang sisa sayur layu atau tulang ikan semalam itu sebenarnya bisa jadi cuan? Ya, beneran cuan. Bahkan buat ibu-ibu di rumah ini gampang banget diubah jadi keuntungan finansial. Penasaran kan? Oke, langsung aja kita intip agenda hari ini. Kita bakal bahas 6 poin utama. Mulai dari krisis sampah dan solusi ajaibnya, lalu 5 dimensi keberlanjutan, mesin dan infrastruktur yang dibutuhin, gimana ini jadi pabrik cuan yang diterima warga, kunci utama di tata kelola, sampai langkah konkret untuk pantau programnya. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Krisis sampah dan solusi ajaib. Coba deh perhatiin data di grafik ini, fakta di lapangan tuh cukup bikin kaget loh. Di Depok aja, hampir 63% sampah itu asalnya dari sisa makanan. Bayangin, lebih dari separuh sampah harian itu ibarat kita buang-buang uang belanja bulanan, terus dibiarin busuk, dan malah jadi gas beracun. Sayang banget kan? Kalau pakai cara tradisional, efisiensi hancurin sampahnya cuma mentok di 20%. Kecil banget. Tapi, begitu kita pakai biokonversi dengan larva lalat tentara hitam atau black soldier fly, wow, efisiensinya langsung meroket nembus 81%. Ini tuh ibaratnya kita ganti sepeda ontel jadi motor sport buat bersihin kota. Jauh lebih ngebut. Dan infografis ini ngejelasin prosesnya dengan super gampang. Tapi tunggu dulu. Lalat tentara hitam atau BSF ini beda loh sama lalat ijo yang suka hinggap di tempat kotor dan bawa penyakit. Gak sama sekali. Larva mereka ini justru mesin pemakan super rakus. Konsepnya muter aja, kayak ekonomi sirkular. Sampah dapur, sisa pasar, atau sisa restoran masuk ke sistem, terus langsung dilahap habis sama larva BSF ini dalam waktu singkat. Hasilnya, sampah yang tadinya bikin pusing, dalam hitungan minggu berubah total jadi biomasa yang harganya lumayan mahal di pasaran. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2, 5 dimensi keberlanjutan. Gini, sebuah inovasi itu nggak ada artinya kalau cuma keren di lab, tapi gagal pas diterapin di kompleks perumahan kita. Setuju nggak? Makanya para ahli pakai pendekatan yang namanya RF-Fish buat ngecek kelayakannya. Kita nggak cuma ngecek satu aspek, tapi 5 dimensi sekaligus. Kita harus nanya, ini aman nggak buat lingkungan? Warga secara sosial mau nerima nggak? Secara ekonomi cuan nggak? Teknologinya gampang diakses nggak? Dan yang paling krusial, tata kelolanya dari pemerintah gimana? Kelima hal ini harus jalan barengan. Dan kabar baiknya, dari hasil riset di beberapa kecamatan di Depok, skor rata-ratanya dapat sekitar 62-68. Artinya apa? Program ini masuk kategori cukup berkelanjutan. Ini fondasi yang lumayan oke loh, programnya udah jalan dan terbukti bisa. Tapi ya, masa kita puas sama kata cukup? Kalau mau benar-benar jadi solusi buat tata kota kita harus dorong ini biar tembus jadi sangat berkelanjutan. Terus, apa dong yang harus ditambahin? Masuk ke bagian 3 nih. Mesin dan infrastruktur buat ngedorong program ini biar makin maksimal. Buat naik level dari cukup ke sangat berkelanjutan, kota butuh alat yang tepat. Logikanya gini, ngasih makan larva BSF itu mirip kayak ngasih makan bayi. Kalau bayi disuapin apel utuh, ya pasti keselek dan susah nelennya kan? Nah, sama aja kayak larva ini. Kalau sampah organik dari pasar dicacah dulu pakai mesin pencacah, efisiensi makannya langsung naik drastis, dari 69% jadi 84%. Cuma modal mesin pecacah sederhana sama alat pengukur suhu, itu udah game changer banget. Apalagi kalau kita pasangin sensor Internet of Things atau IoT buat mantau kondisinya dari HP. Wah, kerjanya jadi jauh lebih praktis dan kepantau 24 jam. Oke, kita beralih ke bagian 4, pabrik cuan dan penerimaan warga. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita ngomongin untungnya buat warga sekitarnya ya. Kenalan dulu nih sama yang namanya FRAS. Gampangnya, FRAS ini kotoran larva BSF habis mereka pesta makan sampah organik. Jangan jijik dulu. Ini bukan kotoran biasa loh. FRAS ini pupuk organik kelas premium. Buat ibu-ibu yang lagi hobi-hobinya ngerawat aglaonema, monstera, atau nanam cabai di pot pekarangan rumah, pupuk FRAS ini beneran harta karun. Bikin tanaman subur luar biasa, dan asiknya lagi ini murni produk lokal asli buatan lingkungan sendiri. Tapi kan sering ada kekhawatiran gini ya di masyarakat. Aduh, ngumpulin sampah terus nyara lalat, pasti bau busuk banget tuh kampungnya. Fakta menariknya, nggak sama sekali. Larva BSF ini makannya super kilat, jadi sampahnya udah ludes duluan sebelum sempat membusuk dan ngeluarin bau. Fasilitasnya dijamin aman dari bau menyengat.
Terus dengan adanya tempat pengelolaan kayak gini di tingkat RW, otomatis ngebuka lapangan kerja buat warga sekitar. Dan ngomongin cuannya, jelas menjanjikan. Warga bisa jual magotnya buat pakan lele atau ayam yang gizinya tinggi tapi harganya miring. Plus masih dapat pemasukan rutin dari jual pupuk fras tadi. Untung double kan? Masuk ke bagian 5, ini krusial banget. Kunci utama, yaitu tata kelola. Nah, pertanyaannya gini, kalau program ini seajaib itu, nggak bau, bisa ngurangin sampah sampai 80% plus ngasilin uang, kenapa coba nggak semua RW di kota ini bikin fasilitas BSF besok pagi? Kira-kira apa yang nahan lajunya? Hal yang paling menarik dari diagram layang-layang di slide ini ada di sudut kiri bawah. Kalau kita lihat, aspek lingkungan, teknologi, sosial, dan ekonomi itu bentuknya melebar. Nilainya aman rata-rata di atas 60. Bagus dong? Tapi coba lihat bagian tata kelola atau governance. Garisnya menukik tajam banget. Bahkan di beberapa titik nilainya anjlok ke angka 42 atau 48, yang artinya udah masuk zona kurang berkelanjutan. Betul banget, tata kelola ini secara harfiah adalah mata rantai paling lemah dari seluruh blueprint yang kita punya. Realitanya di lapangan, para operator BSF ini seringkali berjuang sendirian. Mereka harus door-to-door nyari sampah organik dari satu warung ke restoran lain. Capek kan? Disinilah peran penting pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Pemda harus turun tangan bantu nyambungin rantai pasokan sampah ini, bikin rute khusus dari pasar atau restoran langsung ke fasilitas BSF warga. Selain itu, pemerintah juga harus rajin ngelobi perusahaan buat nurunin dana CSR mereka demi ngebangun infrastruktur tadi. Sekalian ngasih pelatihan rutin biar standar pengelolaannya tetap terjaga. Warga itu butuh didukung, nggak bisa dilepas jalan sendiri-sendirian. Terakhir, bagian 6, langkah konkret pemantauan, biar cetak biru ini bisa dieksekusi dengan aman dan terukur. Begitu pemerintah, warga, dan perusahaan udah sepaham, kita butuh semacam kompas atau metrik pemantauan yang jelas. Tujuannya simpel, biar fasilitasnya nggak tiba-tiba bau dan cuannya tetap ngalir lancar. Pertama, manfaatin tuh sensor IoT buat mantau suhu ruangan, biar nafsu makan larvanya tetap stabil. Kedua, catat terus berapa kilo sampah organik yang berhasil dimusnahkan tiap hari. Ketiga, cek dampak realnya ke dompet warga. Beneran nambah lapangan kerja dan ada omset masuk dah nih. Dengan pencatatan data yang rapi, kalau misal performanya melorot, kita bisa langsung gercep benerin strateginya sebelum masalahnya jadi kelewatan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah kita udah siap ngubah sisa makanan harian jadi aset terbesar di lingkungan kita? Teknologi dan alam itu sebenarnya udah nyediain kita mesin daur ulang yang paling ngebut dan efisien lewat larva BSF ini. Secara sosial ekonomi, untungnya udah jelas banget di depan mata. Sekarang tinggal seberapa kuat kemauan dari tata kelola kota dan kita sebagai warga buat saling kolaborasi nyediain infrastrukturnya. Lewat kemitraan yang solid, tumpukan sampah yang biasanya jadi biang kerok masalah kota, literally bisa kita sulap jadi kekayaan buat lingkungan. Menarik banget buat dipikirin kan? Semoga paparan materi ini bisa ngasih inspirasi dan solusi baru buat kalian. Terima kasih udah menyimak, dan mari kita wujudkan lingkungan kota yang jauh lebih cerdas.